Allah, Tia, berhenti nak. Kenapa kamu jadi pengemis seperti ini? Di mana suamimu? Di mana mobil yang ibu kasih? Kenapa cucu ibu dibawa hujan-hujanan? Dasar laki-laki biadab. Istrimu mengemis di jalanan, anakmu kelaparan, kamu malah enak-enakan main slot di sini. Kembalikan mobil anakku. Dasar parasit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Sarah. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya melihat jantung hatimu, anak yang kamu besarkan dengan kemewahan, tiba-tiba kamu temukan sedang mengais remah makanan di pinggir jalan? Hari itu, di bawah hujan Jakarta Selatan yang deras, duniaku runtuh seketika. Aku melihat putriku. Bukan di dalam mobil ber-AC yang kuberikan, tapi di trotoar kotor, menggendong bayinya yang menangis kelaparan, dengan tangan menengadah meminta belas kasihan. Kemana perginya janji manis suaminya? Kemana hilangnya harta yang kutitipkan? Simak kisah ini sampai akhir, karena apa yang terjadi pada putriku, bisa saja mengintai anak gadismu. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Sarah. Mungkin sebagian dari kalian yang tinggal di kawasan elit Pondok Indah pernah mendengar nama Catering Sarah, atau pernah melihat butik kebaya milikku yang berdiri megah di jalan utama. Orang-orang melihatku sebagai wanita karir yang sukses, janda kaya raya yang hidupnya sempurna. Mereka melihat mobil Alphard hitam yang mengantarku kemana-mana. Mereka melihat tas kulit bermerek yang menggelayut di lenganku. Tapi, mereka tidak pernah melihat apa yang terjadi saat pintu rumah besar ini tertutup rapat di malam hari. Rumah ini, rumah dengan pilar-pilar marmer setinggi 6 meter ini, terasa seperti makam yang dingin bagiku. Setiap sudut ruangan ini hanya memantulkan gema kesepianku. Dan setiap kali aku duduk sendirian di meja makan kayu jati yang panjang ini, air mataku selalu jatuh, mengenang kesalahan terbesar dalam hidupku. Kesalahan karena telah mempercayai orang yang salah untuk menjaga putri semata wayangku, Tia. Untuk memahami betapa hancurnya hatiku nanti, kamu harus tahu dulu bagaimana aku memulainya. Aku tidak terlahir dengan sendok emas di mulut. 25 tahun yang lalu, aku hanyalah seorang perempuan kampung yang merantau ke Jakarta dengan modal nekat. Suamiku meninggal kecelakaan saat Tia masih berusia 3 bulan. Saat itu, duniaku gelap gulita. Aku tinggal di sebuah kontrakan petak sempit di daerah pinggiran Manggarai, dekat rel kereta api. Masih segar dalam ingatanku, aroma selokan yang menyengat setiap kali hujan turun. Atap seng kontrakan kami bocor di mana-mana. Kalau hujan deras tengah malam, aku tidak bisa tidur. Aku harus duduk memeluk Tia yang masih bayi, melindunginya dengan tubuhku agar dia tidak kena tetesan air hujan yang kotor. Suatu malam, Tia demam tinggi. Tubuh kecilnya menggigil hebat. Aku tidak punya uang sepeser pun untuk membawanya ke dokter. Bahkan untuk naik bajai pun aku tidak mampu. Aku hanya bisa mengompresnya dengan air hangat sambil menangis. Di tengah gemuruh petir malam itu, aku berteriak dalam hati, memohon kepada Allah. Ya Allah, tolong selamatkan anakku. Aku bersumpah, aku akan banting tulang, aku akan korbankan nyawaku, asalkan Tia bisa hidup enak. Asalkan Tia tidak perlu merasakan atap bocor dan lantai tanah lagi. Doa seorang ibu yang teraniaya memang dahsyat. Allah mendengar rintihanku. Alhamdulillah. Perlahan tapi pasti, nasibku berubah. Dari berjualan nasi uduk di pinggir rel, aku mulai menerima pesanan catering kecil-kecilan. Aku bekerja seperti orang gila. Aku tidur hanya 2 jam sehari. Tanganku melepuh terkena minyak panas. Kakiku bengkak karena berdiri seharian di dapur, tapi aku tidak peduli. Setiap kali aku merasa lelah, aku melihat wajah Tia yang tertidur pulas, dan rasa lelah itu hilang. Tahun demi tahun berlalu, usaha cateringku meledak. Aku bisa membeli rumah, membeli ruko, dan akhirnya membangun istana ini. Tia tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, persis seperti boneka porselen yang selalu kucita-citakan. Kulitnya bersih, terawat, tidak ada satu goresan luka pun di tubuhnya. Aku menjaganya seperti menjaga berlian yang paling mahal. Dia kuliah di universitas swasta termahal, memakai pakaian butik,
dan tidak pernah sekalipun dia merasakan naik angkutan umum yang sesak. Sampai akhirnya, dia datang membawa seorang laki-laki. Namanya Rian. Sore itu, Tia membawanya ke rumah. "Bu, kenalin. Ini Rian," kata Tia dengan wajah merona merah. Aku menatap laki-laki itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Penampilannya sangat rapi. Kemeja lengan panjang yang digulung rapi, celana bahan yang licin, dan rambut yang disisir klimis. Wajahnya tampan, bersih, dan yang paling membuatku terkesan saat itu adalah kesopanannya. Dia langsung membungkuk dan mencium punggung tanganku cukup lama. "Assalamualaikum, Ibu. Saya Rian. Maaf saya lancang datang kemari, ingin bersilaturahmi," katanya dengan suara yang lembut dan rendah. Sangat menenangkan. Rian bercerita kalau dia bekerja sebagai manajer investasi di sebuah perusahaan sekuritas ternama di kawasan Sudirman. Dia bicara tentang saham, tentang masa depan, dan tentang agama. Seringkali saat adzan maghrib berkumandang, dia yang pertama kali meminta izin untuk sholat di mushola rumahku. Dia bahkan sering menjadi imam untuk pembantu dan sopirku. Hatiku luluh. Sebagai seorang janda yang membesarkan anak sendirian, ketakutan terbesarku adalah tidak ada sosok laki-laki yang bisa melindungi Tia jika aku tiada. Dan Rian, dia terlihat seperti jawaban dari doa-doaku. Dia mapan, dia santun, dan dia terlihat sangat mencintai Tia. 6 bulan kemudian, Rian datang melamar. Dia tidak membawa banyak harta. Dia bilang dia berasal dari keluarga sederhana di kampung. Tapi aku tidak peduli soal materi. Hartaku sudah lebih dari cukup untuk 7 turunan. Yang aku butuhkan hanyalah kesetiaan dan tanggung jawab. Saya tidak punya banyak harta untuk Tia, Bu. Tapi saya punya nyawa saya untuk menjaganya, ucap Rian saat melamar. Matanya berkaca-kaca, membuatku ikut terharu. Pesta pernikahan pun digelar dengan sangat mewah. Aku menyewa Grand Ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta Selatan. Ribuan tamu undangan hadir. Pejabat, artis, rekan bisnis, semua datang memberikan selamat. Tia terlihat sangat cantik dengan kebaya putih bertabur kristal Swarovski. Rian tampak gagah dengan beskap putihnya. Mereka seperti raja dan ratu sehari. Saat Rian mengucapkan ijab kabul dengan lantang, tangisku pecah. Aku merasa tugasku sebagai ibu sudah selesai. Aku telah mengantarkan putriku ke gerbang kebahagiaan. Namun, kejutan dariku belum selesai. Setelah resepsi usai, aku mengajak Tia dan Rian ke lobi hotel. Di sana, tepat di depan pintu utama, sebuah mobil SUV Pajero Sport terbaru berwarna putih mutiara sudah terparkir manis, lengkap dengan pita merah raksasa di atas kap mesinnya. Mesinnya masih baru, jok kulitnya masih berbau pabrik. Tia menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya terbelalak kaget. "Ibu, ini buat siapa?" tanyanya terbata-bata. Aku tersenyum, merangkul bahunya erat. "Ini buat kamu, Nak, dan buat cucu-cucu ibu nanti. Ibu tidak mau kamu kepanasan naik motor. Ibu tidak mau kamu kehujanan nunggu taksi. Kamu adalah ratu, dan ratu harus punya kendaraan yang layak." Lalu aku mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasku. Aku menyerahkannya pada Rian. Rian menerimanya dengan tangan sedikit gemetar. Saat dia membuka isinya, matanya membelalak. Itu adalah sertifikat rumah mewah 2 lantai di kawasan elit Bintaro, lengkap dengan kuncinya. "Rian, ibu titipkan permata hati ibu padamu. Mobil ini agar kakinya tidak perlu menyentuh debu jalanan. Rumah ini agar dia bisa tidur nyenyak dan aman. Tolong, jaga dia. Jangan biarkan dia menangis. Cuma itu yang ibu minta darimu. Hartaku adalah hartamu juga. Asalkan Tia bahagia," ucapku dengan suara serak menahan tangis. Rian menatapku. Detik itu, aku melihat senyumnya merekah lebar. Sangat lebar. Dia memelukku erat. "Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Ibu bagaikan malaikat bagi saya. Saya janji, Bu. Demi Allah, saya akan menjaga Tia dan semua amanah ini dengan nyawa saya. Tia akan menjadi wanita paling bahagia di dunia." Malam itu, mereka pamit pulang ke rumah baru mereka dengan mengendarai mobil pemberianku. Aku berdiri di lobi hotel, melambaikan tangan melihat lampu belakang mobil itu perlahan menjauh dan menghilang di tikungan jalan.
Ada perasaan bangga yang membuncah di dadaku. Aku berhasil. Aku berhasil mengangkat derajat anakku. Dia tidak akan menderita seperti aku dulu. Tapi, saat aku kembali ke kamar hotel yang sunyi, tiba-tiba ada perasaan tidak enak yang menyelinap di ulu hatiku. Seperti ada jarum kecil yang menusuk-nusuk. Kenapa tatapan Rian saat melihat sertifikat rumah tadi terasa berbeda? Kenapa senyumnya terasa lapar? Aku buru-buru menepis pikiran buruk itu. Astagfirullahaladzim. Sarah, jangan suuzon sama menantu sendiri, batinku. Mungkin itu hanya perasaanku yang terlalu lelah dan sensitif karena harus berpisah dengan Tia. Aku tidak tahu bahwa mobil mewah yang melaju menjauh itu sebenarnya sedang membawa putriku menuju neraka yang berkedok rumah tangga. Aku tidak tahu bahwa lambaian tangan Tia malam itu adalah lambaian tangan terakhirnya sebagai wanita yang merdeka. Dan aku, dengan tangan kemurahanku sendiri, baru saja memberikan modal kepada serigala untuk menghancurkan hidup domba kecilku. Keesokan harinya, aku mencoba menelepon Tia, ingin menanyakan apakah mereka sudah sampai dan betah di rumah baru. Tapi teleponnya tidak diangkat. Hanya suara operator yang menjawab. Aku berpikir positif, mungkin mereka lelah, mungkin mereka sedang menikmati masa pengantin baru. Tapi, 1 hari berlalu, 2 hari, seminggu. Tia semakin sulit dihubungi. Dan disitulah, kecurigaanku mulai tumbuh perlahan-lahan, merambat seperti tanaman liar yang mencekik leher. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu bergulir menjadi bulan. Rumah besar di Pondok Indah ini semakin terasa mencekam. Dulu, setiap pagi aku selalu mendengar suara Tia bersenandung saat menyiram tanaman di taman belakang. Dulu, aku selalu mendengar rengekan manjanya meminta dibuatkan sambal goreng ati kesukaannya. Tapi kini, yang ada hanyalah keheningan yang menyakitkan. Ponselku, yang dulu selalu ramai dengan pesan-pesan lucu dari Tia, kini membisu. Sebulan pertama setelah pernikahan, aku mencoba memaklumi. Namanya juga pengantin baru, batinku menghibur diri. Mereka pasti sedang menikmati masa-masa bulan madu yang indah. Rian mungkin ingin menghabiskan waktu berdua saja dengan istrinya tanpa gangguan mertua. Aku menahan diri setengah mati untuk tidak menelpon setiap hari. Aku tidak ingin menjadi mertua yang menyebalkan, yang selalu ikut campur urusan rumah tangga anak. Aku ingin memberikan mereka ruang. Namun, naluri seorang ibu tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Setiap kali aku menelpon Tia, selalu Rian yang mengangkat. Alasannya selalu bermacam-macam dan terdengar masuk akal. Tapi entah kenapa, nadanya membuat bulu kuduku merinding. Assalamualaikum, Bu Sarah. Maaf ya Bu, Tia lagi tidur. Dia kecapean habis beres-beres rumah. Suara Rian terdengar lembut di seberang sana. Besoknya aku menelpon lagi. Maaf Bu, Tia lagi di kamar mandi. Nanti Rian sampaikan ya kalau Ibu nelpon. Lusa aku mencoba lagi. Aduh Bu, Tia lagi pusing kepala. Sepertinya masuk angin. Dia butuh istirahat total. Jangan diganggu dulu ya Bu. Kasihan. Begitu terus. Selalu ada tembok tebal yang dibangun Rian untuk menghalangiku mendengar suara putriku sendiri. Hatiku mulai gelisah. Aku rindu Tia. Aku rindu tawa renyahnya. Akhirnya, aku tidak tahan lagi. Aku memaksa Rian untuk melakukan panggilan video. Rian, Ibu mau lihat wajah Tia. Sebentar saja. Ibu kangen. Kalau kamu tidak kasih izin, Ibu akan nekat datang ke Bintaro sekarang juga. Ancamku dengan nada tinggi. Hening sejenak. Lalu Rian menjawab, baik Bu. Sebentar ya, Tia baru bangun tidur. Layar ponselku menyala, menampilkan wajah yang sangat kurindukan. Tapi, senyumku seketika membeku. Itu Tia, putriku. Tapi kenapa dia terlihat begitu berbeda? Wajahnya yang dulu segar dan bercahaya, kini terlihat tirus dan pucat pasi. Matanya yang dulu berbinar-binar, kini terlihat sayu dan cekung, dengan lingkaran hitam tebal di bawahnya. Dia memakai baju lengan panjang tertutup sampai leher, padahal dia biasanya tidak suka gerah. Assalamualaikum, Ibu, suara Tia terdengar lirih, nyaris seperti bisikan. Waalaikumsalam, sayang. Ya Allah, Nak, kamu kenapa kurus sekali? Kamu sakit?
Apa Rian tidak kasih kamu makan? Tanyaku panik. Tanganku gemetar memegang ponsel. Di layar, aku melihat Tia melirik ke arah samping, seolah-olah ada orang yang mengawasinya dengan ketat. Dia tersenyum kaku, senyum yang tidak sampai ke mata. Enggak kok, Bu. Tia sehat. Tia cuma lagi diet. Rian bilang Tia agak gemukan. Jadi Tia diet biar cantik buat suami. Diet? Diet macam apa yang bikin kamu seperti mayat hidup begini, Nak? Dan mana kalung berlian yang ibu kasih waktu lamaran? Kenapa lehermu kosong? Tia memegang lehernya dengan gugup. Oh, itu. Tia simpan di brankas, Bu. Takut hilang kalau dipakai harian. Sayangkan kalau rusak. Tiba-tiba, wajah Rian muncul dari belakang bahu Tia. Dia tersenyum lebar, memamerkan deretan giginya yang putih. Tuh kan Bu, Tia baik-baik saja. Ibu jangan khawatir berlebihan. Kami sangat bahagia di sini. Tia kurus karena dia rajin puasa Senin Kamis sekarang. Bu, doakan kami ya Bu. Sudah dulu ya Bu. Tia harus melayani suami. Assalamualaikum. Klik. Sambungan diputus sepihak sebelum aku sempat menjawab. Aku tertegun menatap layar ponsel yang gelap. Jantungku berdegup kencang tak karuan. Ada yang disembunyikan. Mataku menangkap ketakutan di wajah Tia tadi. Itu bukan wajah istri yang bahagia. Itu wajah orang yang tertekan. Dan alasan kalung itu. Tia sangat menyukai kalung itu. Dia tidak pernah melepaskannya sejak aku memberikannya. Kenapa tiba-tiba disimpan? Rasa curiga itu membakar dadaku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berguling ke kanan dan ke kiri, membayangkan wajah pucat Tia. Firasatku mengatakan anakku sedang tidak baik-baik saja. 3 bulan kemudian, di hari ulang tahun Tia, aku memutuskan untuk membuat kejutan. Aku memasak semua makanan kesukaan Tia. Rendang daging, sayur godok, dan kue tart coklat buatan tanganku sendiri. Aku menyuruh Pak Asep, sopir pribadiku, untuk menyiapkan mobil. Kita ke Bintaro sekarang, Pak Asep. Jangan bilang-bilang Tia atau Rian. Saya mau kasih kejutan, perintahku. Sepanjang perjalanan dari Pondok Indah ke Bintaro, macetnya Jakarta terasa lebih menyiksa dari biasanya. Perasaanku tidak enak. Langit di luar mendung gelap, seolah mendukung suasana hatiku yang kalut. Sesampainya di depan kompleks perumahan elit itu, hatiku sedikit lega melihat lingkungan yang asri dan aman. Setidaknya Tia tinggal di tempat yang bagus, pikirku. Mobil kami berhenti di depan gerbang rumah nomor 18. Rumah yang kubelikan lunas untuk mereka. Tapi, ada yang aneh. Rumput di halaman depan terlihat panjang dan tidak terawat. Beberapa pot bunga yang dulu cantik kini kering dan mati. Ket pagar terlihat kusam. Kemana tukang kebun yang kusewa? Kemana mobil Pajero putih itu? Carport itu kosong melompong. Hanya ada bekas oli yang menetes di lantai. Aku turun dari mobil dan memencet bel berkali-kali. Tidak ada jawaban. Rumah itu sunyi senyap seperti rumah hantu. Assalamualaikum. Tia. Rian. Ibu datang. Nak. Teriakku sambil mengguncang-guncang pagar besi. Masih hening. Tirai jendela tertutup rapat. Aku mencoba mengintip dari celah pagar. Pintu utama terkunci. Tiba-tiba, seorang satpam kompleks lewat dengan sepeda motor patroli. Dia berhenti saat melihatku. Maaf, Bu. Cari siapa ya? Tanya satpam itu. Saya ibunya pemilik rumah ini, Pak. Anak saya Tia dan suaminya Rian. Kok sepi ya? Apa mereka pergi? Tanyaku cemas. Satpam itu mengernyitkan dahi, menatapku dengan tatapan kasihan. Waduh, ibu tidak tahu? Pak Rian dan Bu Tia sudah tidak tinggal di sini lagi. Bu, sudah hampir 2 minggu rumah ini kosong. Darahku seolah berhenti mengalir. Kakiku lemas seketika. Maksud Bapak apa? Pindah kemana? Ini rumah mereka. Pak, saya yang belikan rumah ini. Wah, saya kurang tahu pindah kemananya. Bu, yang saya tahu, rumah ini sudah disita sama bank atau orang lain gitu. Bu. Soalnya waktu itu ada keributan besar. Banyak orang berbadan besar datang marah-marah nagih hutang. Barang-barang diangkut keluar semua. Kasihan Bu Tia, Bu.
Waktu pindahan itu saya lihat Bu Tia nangis-nangis sambil gendong bayi. Bayi? Tia sudah melahirkan? Dan aku tidak diberitahu? Kepalaku pening. Dunia di sekelilingku berputar. Hutang? Hutang apa? Rian itu manajer investasi. Gajinya besar. Bagaimana bisa dikejar penagih hutang? Dan mobil itu? Pak, mobil Pajero putihnya mana? Tanyaku setengah berteriak, mencengkeram lengan baju satpam itu. Mobil itu sudah lama dijual Pak Rian. Bu, katanya buat modal bisnis. Tapi tetangga sini sering dengar mereka ribut malam-malam. Katanya Pak Rian itu, suka main judi slot online. Bu, uangnya habis di sana semua. Jedar. Bagaikan disambar petir di siang bolong. Tubuhku ambruk ke aspal panas. Pak Asep dan satpam itu buru-buru memapahku. Air mataku tumpah tak terbendung. Judi? Menantuku yang terlihat alim itu penjudi? Dia menjual mobil anakku? Dia menjual rumah ini? Dan sekarang, di mana anakku? Di mana cucuku yang bahkan belum pernah kulihat wajahnya? Ya Allah! Tia! Kamu di mana? Nak? Ibu minta maaf. Ibu salah pilihkan suami buat kamu, rintih kupilu. Aku mencoba menelpon nomor Tia lagi. Tung. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Nomor itu sudah mati. Aku menelpon nomor Rian. Sama saja. Mereka hilang. Lenyap di telan bumi. Jejak mereka terhapus begitu saja di kota Jakarta yang kejam ini. Hari itu, aku pulang dengan hati yang hancur lebur. Makanan yang kumasak dengan penuh cinta, berakhir dingin dan basi di bagasi mobil. Aku menangis sepanjang jalan. Bayangan wajah Tia yang pucat di video call waktu itu terus menghantuiku. Tatapan matanya yang ketakutan, lirikannya ke arah Rian. Ya Allah, kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku tidak sadar kalau itu adalah kode minta tolong? Anakku tersiksa di istananya sendiri, dan aku malah diam saja. Sejak hari itu, hidupku berubah menjadi neraka. Aku menyewa detektif swasta. Aku melapor ke polisi orang hilang. Aku menyebar foto Tia ke seluruh grup WhatsApp dan media sosial. Tapi hasilnya nihil. Rian sangat licin. Dia sepertinya sudah merencanakan ini semua dengan matang. Dia menguras habis harta anakku, lalu membawanya pergi entah kemana untuk menghindari penagih hutang. Setiap malam, aku sholat tahajud sampai mataku bengkak. Ya Allah, ambil semua hartaku. Ambil nyawaku kalau perlu. Tapi tolong, pertemukan aku dengan Tia. Tolong lindungi cucuku. Jangan biarkan mereka kelaparan. Jangan biarkan Rian menyakiti mereka lagi. 6 bulan berlalu tanpa kabar. Aku hampir gila. Badanku kurus kering karena tidak nafsu makan. Cateringku mulai berantakan karena aku tidak fokus mengurusnya. Aku sering melamun di pinggir jalan, memperhatikan setiap wajah wanita muda yang lewat, berharap salah satu dari mereka adalah Tia. Sampai akhirnya, takdir membawaku ke sebuah persimpangan jalan di daerah Bogor. Siang itu, aku baru saja pulang dari mengecek salah satu vendor sayuran di pasar tradisional Bogor. Aku duduk di kursi belakang mobil, memandang kosong keluar jendela. Hujan gerimis mulai turun, membuat kaca mobil berembun. Jalanan macet parah di lampu merah Simpang Yasmin. Suara klakson bersahut-sahutan, menambah pening kepalaku. Di tengah kemacetan itu, mataku menangkap pemandangan yang biasa terlihat di lampu merah. Para pengamen, pedagang asongan, dan pengemis yang berjalan dari satu mobil ke mobil lain. Hatiku selalu miris melihat mereka, tapi hari ini, mataku tertuju pada satu sosok di kejauhan. Seorang wanita. Dia berjalan pincang, menyeret kakinya yang satu. Pakaiannya lusuh, daster batik yang sudah pudar warnanya dan sobek di bagian bawah. Rambutnya kusut masai tertutup kerudung instan yang sudah dekil. Dia menggendong seorang bayi yang sangat kurus, kepalanya terkulai lemah di bahu wanita itu. Bayi itu tidak menangis, mungkin karena sudah terlalu lemas untuk mengeluarkan suara. Wanita itu mengetuk kaca mobil di depanku. Pengemudi mobil itu tidak membuka kaca, malah mengibaskan tangan menyuruh pergi dengan kasar. Wanita itu menunduk, lalu berjalan perlahan menuju mobilku. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang. Sangat kencang sampai rasanya sakit.
Ada sesuatu pada cara jalan wanita itu. Ada sesuatu pada postur tubuhnya. Saat dia mendekat, dia mengangkat wajahnya. Wajah itu kotor penuh debu jalanan. Kulitnya terbakar matahari, hitam dan kusam. Ada bekas luka memanjang di pipi kanannya. Tapi, mata itu. Mata yang sayu dan penuh penderitaan itu. Aku kenal mata itu. Itu mata yang sama yang dulu menatapku saat minta dibelikan boneka. Itu mata yang sama yang menatapku saat minta doa restu menikah. Tia? Bisikku. Suaraku tercekat di tenggorokan. Wanita pengemis itu semakin dekat. Langkahnya pincang, seolah menahan sakit yang luar biasa di kaki kirinya. Di tangannya, ada kaleng bekas biskuit yang sudah karatan. Dia sorongkan ke arah kaca mobilku yang gelap. Bu, sedekahnya bu, buat beli susu anak, suaranya parau, kering. Seperti suara orang yang sudah lama tidak minum air bersih. Jantungku berhenti berdetak. Suara itu. Meski serak dan lemah, meski tertutup debu jalanan, aku tahu suara itu. Itu suara yang dulu merengek minta dibelikan es krim. Itu suara yang dulu melantunkan ayat suci saat pengajian. Pak Asep, buka kuncinya. Cepat. Teriakku histeris. Tanganku gemetar hebat saat meraba-raba tombol lock di pintu mobil. Pak Asep yang kaget melihat tingkahku langsung menekan tombol unlock. Klik. Tanpa menunggu sedetik pun, aku mendorong pintu mobil Alphard itu hingga terbuka lebar. Hujan gerimis yang mulai deras langsung menampar wajahku. Suara klakson mobil di belakangku menderu-deru. Marah karena pintu mobilku menghalangi jalan. Tapi aku tidak peduli. Mataku hanya tertuju pada wanita lusuh di depanku. Wanita itu terlonjak kaget saat pintu terbuka tiba-tiba. Dia mundur selangkah, wajahnya penuh ketakutan. Mungkin dia pikir aku akan memarahinya karena mengetuk kaca mobil. Dia menundukkan kepala dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di balik kain gendongan bayi yang kumal. Maaf bu, maaf, saya pergi. Jangan marah bu, cicitnya ketakutan. Lalu dia berbalik badan, mencoba lari dengan kakinya yang pincang. Tunggu, teriakku. Suaraku pecah ditelan bisingnya jalanan Simpang Yasmin. Aku melompat turun dari mobil, tidak peduli sepatu mahalku menginjak genangan air keruh. Aku berlari mengejarnya. Tia. Berhenti. Tia. Mendengar nama itu disebut, langkah wanita itu terhenti seketika. Tubuhnya menegang. Bahunya yang kurus terlihat gemetar hebat. Perlahan, sangat perlahan, dia menoleh ke belakang. Saat itu, dunia di sekelilingku seolah runtuh. Wajah itu. Wajah yang dulu kucubiti karena gemas. Wajah yang dulu kurawat dengan skincare mahal, kini hancur. Kulitnya kusam terbakar matahari, penuh daki yang menebal di lehernya. Bibirnya pecah-pecah berdarah. Dan di pipi kanannya, ada lebam biru keunguan yang masih baru. Tapi yang paling membuatku yakin adalah tahi lalat kecil di bawah telinga kirinya. Tahi lalat yang sama yang selalu kulus saat menidurkannya waktu kecil. Tia, ini ibu. Nak, bisikku, melangkah mendekat. Air mataku sudah membanjiri pipi, bercampur dengan air hujan. Wanita itu, putriku, matanya membelalak lebar saat melihatku. Bukan tatapan rindu yang kulihat, melainkan tatapan horor. Tatapan rasa malu yang teramat sangat. Enggak, jangan lihat aku, jangan lihat Tia, racaunya panik. Dia menutupi wajahnya dengan tangan yang kotor, kuku-kukunya hitam dan panjang. Pergi. Ibu pergi. Tia kotor. Tia malu. Dia mencoba lari lagi, menyeret kakinya sekuat tenaga ke arah trotoar. Ya Allah. Tia. Jangan lari nak. Ini ibu. Aku mengejarnya, tidak peduli orang-orang mulai menonton. Aku menangkap pergelangan tangannya. Ya Allah, kurus sekali. Tangannya tinggal tulang berbalut kulit. Tidak ada dagingnya sama sekali. Di mana lengan gempal yang sehat itu? Di mana kulit halusnya? Tekstur kulitnya sekarang kasar seperti amplas. Lepasin, Bu. Lepasin. Tia bau. Tia jijik. Tia gagal jadi anak ibu. Ibu pulang aja. Tia nggak mau ibu lihat Tia kayak gini. Dia meronta-ronta, menangis histeris. Suaranya menyayat hati, membuat beberapa pengendara motor berhenti untuk melihat kejadian itu. Aku menarik tubuhnya yang ringkih itu ke dalam pelukanku.
Aku mendekapnya erat-erat, seolah-olah jika aku melepaskannya sedetik saja, dia akan hilang lagi selamanya. Bau keringat, bau matahari, dan bau sampah yang menguar dari tubuhnya menusuk hidungku. Tapi aku tidak peduli. Ini bau anakku. Ini darah dagingku. Nak, kamu kenapa bisa begini? Ibu cari kamu kemana-mana. Ibu hampir gila cari kamu. Tia, tangisku meledak di bahunya yang kurus. Aku menciumi kepalanya yang tertutup kerudung bau apek itu berkali-kali. Di gendongannya, bayi itu mulai merengek pelan. Suaranya lemah sekali, seperti suara anak kucing yang sekarat. Aku melonggarkan pelukan dan melihat bayi itu. Ya Allah! Cucu ibu? Bayi laki-laki itu sangat kecil. Tulang rusuknya terlihat menonjol di balik kulitnya yang tipis. Matanya cekung, bibirnya pucat. Tidak ada popok, hanya kain jari kotor yang melilit tubuh bagian bawahnya. Dia menatapku dengan tatapan kosong. Dia lapar. Bu. Susunya habis. Air susuku kering. Tia nggak makan 2 hari, bisik Tia. Suaranya bergetar hebat. Dia menunduk, tidak berani menatap mataku. Hatiku seperti dicabik-cabik ribuan pisau belati. 2 hari? Anakku, pewaris tunggal harta kekayaanku, tidak makan 2 hari? Sementara aku membuang-buang makanan catering setiap hari? Ayo masuk mobil. Sekarang. Perintahku tegas. Aku tidak mau berdebat di pinggir jalan. Enggak mau Bu, mobil ibu bagus, nanti kotor kena Tia. Tia bau sampah tolaknya. Masih berusaha melepaskan diri. Rendah diri yang luar biasa terpancar dari sikapnya. Dia merasa dirinya sampah yang tidak pantas duduk di kursi kulit mobilku. Aku mencengkeram bahunya keras. Tatapanku tajam menusuk matanya. Tia, kamu anak ibu. Mau kamu bau sampah, mau kamu berlumuran lumpur, kamu tetap anak ibu. Masuk sekarang atau ibu gendong kamu paksa. Tia akhirnya menurut. Dengan langkah tertatih, aku memapahnya masuk ke dalam Alphard. Pak Asep yang melihat kondisi Tia, matanya berkaca-kaca. Dia segera mengambil tisu basah dan air mineral dari dashboard. Ayo jalan Pak. Cari restoran terdekat. Atau hotel. Apa saja tempat yang bersih. Perintahku pada Pak Asep. Di dalam mobil yang sejuk dan wangi itu, kontras yang menyakitkan terjadi. Tia duduk meringkuk di pojok kursi, berusaha agar tubuhnya tidak menyentuh sandaran kursi yang bersih. Dia memeluk bayinya erat-erat, seolah takut aku akan merebutnya. Aku mengambil tisu basah, lalu dengan gemetar aku mulai mengelap wajahnya. Aku bersihkan debu-debu hitam di pipinya. Aku bersihkan darah kering di bibirnya. Tia hanya diam, air matanya terus mengalir tanpa henti, membasahi tangan kananku. Sakit, Nak? Tanyaku lirih saat menyentuh lebam di pipinya. Tia meringis sedikit, lalu mengangguk. Mas Rian, jawabnya pelan. Darahku mendidih mendengar nama itu. Rian. Bajingan itu. Aku membuka botol air mineral dan menyodorkannya ke mulut Tia. Minum dulu. Pelan-pelan. Tia meneguk air itu dengan rakus. Dia menghabiskannya dalam hitungan detik. Lalu dia menatap botol kosong itu dengan tatapan bersalah. Maaf Bu, haus banget. Aku mengambil kotak bekal dari tasku. Kebetulan aku membawa roti isi daging yang belum sempat kumakan. Aku membukanya dan memberikannya pada Tia. Makan. Tangan Tia gemetar saat mengambil roti itu. Dia mematahkan sedikit roti itu, lalu bukannya memakannya, dia malah mengunyahnya sampai lembut, lalu mengeluarkannya lagi dari mulut dan menyuapkannya ke mulut bayinya. Makan ya, Nak, ini enak, ini roti daging, makan yang banyak, bisiknya pada bayi itu. Pemandangan itu membuat dadaku sesak napas. Dia sendiri kelaparan, tapi suapan pertama justru untuk anaknya. Naluri keibuannya begitu kuat, meski dia sendiri dalam kondisi hancur lebur. Setelah bayinya menelan sedikit makanan, barulah Tia memakan sisanya dengan lahap. Dia makan sambil menangis terseduh-seduh. Mungkin rasanya asing baginya memakan roti daging setelah sekian lama hanya makan sisa orang atau nasi basi. Setelah dia agak tenang, aku memberanikan diri untuk bertanya. Pertanyaan yang sudah lama bersarang di kepalamu. Pertanyaan yang jawabannya mungkin akan membunuhku pelan-pelan. Tia, aku memegang tangannya yang kasar. Tatap mataku,
Nak. Tia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah dan bengkak. Ibu kasih kamu mobil. Ibu kasih kamu rumah mewah. Ibu kasih kamu perhiasan emas dan berlian yang banyak. Itu semua cukup untuk hidup 7 turunan kalau kamu diam saja di rumah. Aku menarik napas panjang, menahan emosi yang meluap-luap. Mana mobilmu? Nak? Mana rumahmu? Mana semua perhiasanmu? Kenapa kamu berakhir di jalanan Bogor jadi pengemis seperti ini? Jawab ibu. Tia menggigit bibirnya sampai berdarah. Tubuhnya gemetar lagi. Ketakutan yang amat sangat terpancar dari matanya. Dia melihat ke kanan dan kiri, seolah-olah Rian ada di dalam mobil itu mengawasinya. Habis, Bu, semuanya habis, bisiknya. Siapa yang menghabiskannya? Rian? Tia mengangguk pelan. Air matanya jatuh lagi. Awalnya Mas Rian bilang mau investasi. Dia jual emas Tia satu-satu. Dia bilang buat modal biar uangnya berlipat ganda. Tia percaya. Bu, Mas Rian kan pintar. Dia manajer. Tia tanda tangan semua surat yang dia minta. Tia nggak ngerti surat apa itu. Ternyata surat kuasa jual rumah. Lalu, kejar saya. Terus, Mas Rian mulai berubah. Dia sering pulang pagi, bau alkohol. Kalau Tia tanya uangnya mana, dia marah. Dia pukul Tia. Tia menyentuh lebam di pipinya. Ternyata, dia kalah judi. Bu. Judi slot. Dia main saham gorengan juga terus rugi bandar. Miliaran. Bu. Uang hasil jual rumah, ludes dalam seminggu. Dan mobilnya? Mobil Pajero itu? Itu kan atas nama kamu. Tia menangis makin keras. Dia gadaikan, Bu. Dia ambil BPKB-nya diam-diam dari lemari Tia. Waktu Tia tahu, mobilnya sudah ditarik leasing karena dia nggak bayar bunga gadainya. Terus, waktu Tia melahirkan Arka, Tia menunjuk bayinya. Mas Rian nggak punya uang sepeser pun. Tia melahirkan di bidan kampung. Bayarnya pakai cincin kawin Tia, satu-satunya yang tersisa. Astagfirullahaladzim, aku memijat dadaku yang sakit. Terus kenapa kamu mengemis? Kenapa kamu nggak pulang ke rumah ibu? Kenapa kamu malah kabur? Tia menatapku dengan tatapan putus asa. Mas Rian ngancam, Bu. Dia bilang kalau Tia lapor ibu, atau kalau Tia pulang ke Pondok Indah, dia bakal bunuh Arka. Dia bakal sakiti ibu juga. Dia bilang dia punya banyak teman preman. Tia takut, Bu. Tia takut Arka kenapa-napa. Makanya Tia ikut aja waktu diajak pindah-pindah kontrakan. Sampai akhirnya diusir karena nggak bisa bayar. Dan kami tidur di emperan toko. Mas Rian tiap hari maksa Tia ngemis. Katanya, kalau nggak bawa pulang uang 50.000 sehari, Tia nggak boleh masuk ke gubuk kardus tempat kami tidur. Tia dipukul lagi. Apa? Jadi bajingan itu masih ada? Dia masih hidup. Teriakku. Tia mengangguk. Dia nunggu di dekat stasiun. Bu. Dia lagi main judi di warkop sana. Dia nyuruh Tia jalan sampai Simpang Yasmin buat cari uang setoran. Cukup. Bentakku. Amarah yang belum pernah kurasakan seumur hidupku meledak saat itu juga. Bayangan wajah Rian yang sok alim itu muncul di benakku. Dan rasanya aku ingin mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri. Dia menjadikan putriku sapi perah. Dia menjadikan putriku pengemis untuk membiayai judi haramnya. Pak Asep. Putar balik. Perintahku dingin. Pak Asep melihatku dari spion tengah. Wajahnya juga merah menahan marah. Kemana? Bu? Ke kantor polisi? Bukan. Jawabku datar. Suaraku tenang. Tapi itu adalah ketenangan sebelum badai. Kita ke stasiun. Cari warkop tempat suaminya nongkrong. Saya mau ketemu sama menantu kesayangan saya itu. Saya mau kasih dia hadiah terakhir. Bu, jangan Bu. Mas Rian galak, dia nekat. Tia memegang tanganku ketakutan. Jangan takut, Nak. Dulu ibu serahkan kamu baik-baik ke dia. Ibu berharap dia jadi imam. Tapi ternyata dia iblis. Sekarang, ibu sendiri yang akan ambil kembali hak ibu. Ibu yang akan hadapi dia. Kamu diam di sini, jaga Arka. Kunci pintu mobil. Mobil Alphard hitam itu memutar arah dengan kasar. Bannya memekik di aspal basah. Aku merogoh tasku,
mengambil ponsel. Aku menelpon seseorang. Bukan polisi, tapi seseorang dari masa laluku. Seseorang yang dulu menjaga keamanan pasar saat aku masih jualan nasi uduk. Bang Jampang. Dia sekarang kepala keamanan di salah satu organisasi masyarakat terbesar di Bogor. Assalamualaikum, Bang. Ini Sarah. Iya, Sarah nasi uduk Manggarai. Bang, aku butuh bantuan. Ada tikus got yang ganggu anakku di daerah stasiun. Iya. Sekarang. Bawa anak buah abang yang paling sangar. Aku mau kasih pelajaran sopan santun sama orang ini. Aku menutup telepon. Mataku menatap tajam ke jalanan yang basah. Rian, tunggulah. Ibu mertuamu datang. Dan kali ini, aku tidak membawa sertifikat rumah. Aku membawa neraka buat kamu. Hujan turun semakin deras. Seolah langit Bogor ikut menangis melihat nasib putriku. Wiper mobil Alphard bergerak cepat ke kiri dan ke kanan, mencoba menyapu air yang menghalangi pandangan, tapi tidak ada yang bisa menyapu kabut amarah di dalam dadaku. Di kursi belakang, Tia duduk meringkuk memeluk Arka. Tubuhnya masih gemetar, matanya terus-menerus melihat keluar jendela dengan tatapan waspada. Takut kalau Rian tiba-tiba muncul menghadang mobil kami. Bu, kita pulang saja ya Bu. Tia takut. Mas Rian kalau marah serambu, dia suka banting barang. Dia pernah banting kursi ke kaki Tia, cicit Tia dengan suara parau. Aku menoleh ke belakang, menatap putriku dengan pandangan yang sulit kudeskripsikan. Ada rasa sayang, tapi ada juga rasa perih yang menyengat. Lihatlah dia. Putri yang kubesarkan dengan susu formula termahal, yang sekolahnya diantar jemput mobil ber-AC, sekarang takut pada laki-laki pecundang yang bahkan tidak sanggup membelikan popok anaknya sendiri. Tenang, nak. Ada ibu. Selama ini kamu diam, makanya dia injak-injak kamu. Hari ini, dia akan tahu siapa sebenarnya Ibu Sarah. Kamu kunci pintu mobil ini rapat-rapat. Jangan buka untuk siapapun kecuali ibu atau Pak Asep. Paham? Ucapku tegas. Mobil kami melambat saat memasuki kawasan stasiun Bogor. Jalanan macet parah. Angkot-angkot hijau ngetem sembarangan. Pedagang kaki lima memenuhi trotoar, dan suara klakson bersahut-sahutan memekakkan telinga. Pak Asep memutar setir dengan lincah, masuk ke jalan sempit di daerah Paledang, tempat deretan warung kopi pinggir jalan berjejer kumuh. Itu Bu, warung yang tendanya biru, bisik Tia sambil menunjuk dengan jari gemetar. Biasanya Mas Rian main di situ. Pak Asep menghentikan mobil agak jauh agar tidak mencolok. Aku merapikan kerudung mahalku, membenarkan letak tas kulitku, dan menarik napas panjang. Aku menatap cermin di sun visor. Wajahku sembab karena menangis tadi, tapi tatapan mataku tajam. Ini bukan tatapan seorang ibu rumah tangga biasa. Ini tatapan seorang wanita yang pernah bertarung hidup mati di jalanan Jakarta demi membesarkan anak. Singa betina di dalam diriku yang sudah lama tidur, kini bangun sepenuhnya. Tunggu di sini. Jaga Tia. Pak Asep, perintahku pendek. Aku turun dari mobil, membuka payung hitam besar. Hujan deras langsung menyambutku, membasahi ujung gamis sutraku. Aku tidak peduli. Aku berjalan tegap membelah kerumunan orang-orang yang berteduh. Bau air comberan, asap rokok, dan gorengan bercampur jadi satu. Mataku menyapu area warung kopi itu. Tempatnya sempit, pengap, penuh asap rokok. Di sana, duduk bergerombol laki-laki dengan pakaian lusuh, memegang ponsel masing-masing dengan posisi miring. Suara teriakan-teriakan kasar terdengar bersahutan. Gacor. Ayo dong pecah. Ah elah. Rungkat lagi. Dan di sanalah dia. Di pojok warung, duduk di bangku kayu panjang dengan satu kaki diangkat ke atas kursi. Rian. Penampilannya jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya di pesta pernikahan. Kemeja rapinya hilang, berganti kaos oblong hitam yang sudah melar bagian lehernya. Rambutnya gondrong tidak terurus dan berminyak. Wajahnya kusam, matanya cekung menatap layar ponsel tanpa berkedip. Di sela-sela jarinya terselip rokok kretek yang tinggal puntung. Di depannya ada gelas kopi hitam dan piring berisi gorengan sisa. Inikah laki-laki yang berjanji di depan penghulu untuk memuliakan anakku? Inikah laki-laki yang kuberi modal mobil dan rumah miliaran rupiah? Dia terlihat menyedihkan. Dia terlihat seperti sampah.
Aku melangkah pelan mendekatinya. Dia begitu fokus pada permainan judi slot di ponselnya sampai tidak menyadari kehadiranku. Ayo sayang, kasih kakek Zeus. Kasih petir, gumamnya seperti orang gila. Aku berdiri tepat di belakangnya. Aku melipat payungku dengan suara klek yang cukup keras. Asyik sekali mainnya. Nak Rian? Sapaku. Suaraku tenang, dingin, tapi cukup keras untuk terdengar di antara suara hujan. Rian terlonjak kaget. Ponsel di tangannya hampir terlempar. Dia menoleh dengan cepat. Wajahnya menyiratkan kekagetan yang luar biasa saat melihat siapa yang berdiri di belakangnya. Mulutnya menganga. Rokok di jarinya jatuh ke lantai. Ibu? Gagapnya. Wajahnya pucat pasi seketika, seolah melihat hantu. Dia buru-buru mematikan layar ponselnya dan mencoba berdiri. Dia mencoba memasang senyum manis andalannya. Senyum palsu yang dulu berhasil menipuku. Tapi kali ini, senyum itu terlihat menjijikkan. Ibu Sarah. Masya Allah. Ibu kok bisa ada di sini? Ibu cari siapa? Maaf Bu, saya lagi istirahat kerja ini. Kebetulan lewat sini jadi mampir ngopi. Dia berbohong dengan lancar, seolah-olah aku bodoh. Kerja? Ulangku sambil tersenyum sinis. Kerja apa yang mengharuskan kamu teriak-teriak minta petir kakek Zeus di jam kerja? Rian? Kerja menghabiskan harta istri? Wajah Rian berubah merah padam. Orang-orang di warung kopi mulai menoleh. Tontonan gratis di tengah hujan. Bu, kita bicara di tempat lain ya. Nggak enak dilihat orang. Tia mana Bu? Tia baik-baik saja kan? Saya cari-cari dia dari tadi nggak ketemu. Dia mencoba mengalihkan pembicaraan. Tangannya hendak menyentuh lenganku. Pelak. Sebuah tamparan keras mendarat mulus di pipi kirinya. Tanganku terasa panas, tapi hatiku sedikit lega. Suara tamparan itu begitu keras hingga membuat suasana warung kopi hening seketika. Musik dangdut dari speaker warung seolah berhenti berputar. Jangan sentuh saya dengan tangan kotormu. Bentakku. Rian memegangi pipinya yang memerah. Matanya melotot. Kaget bukan main. Harga dirinya sebagai laki-laki seolah diinjak-injak di depan teman-teman judinya. Ibu apa-apaan sih? Datang-datang main tampar. Saya ini suami anak ibu. Saya imam keluarga. Teriaknya, mulai berani meninggikan suara. Sifat aslinya mulai keluar. Imam? Imam macam apa yang menyuruh istrinya mengemis di lampu merah? Imam macam apa yang menjual mobil dan rumah anak yatim demi judi haram? Imam macam apa yang membiarkan anaknya sendiri kelaparan sampai kering susunya? Aku maju selangkah, menunjuk tepat di depan hidungnya. Rian mundur selangkah, terpojok ke dinding warung. Jawab saya, Rian. Kemana mobil Pajero yang saya berikan? Kemana rumah di Bintaro? Kemana semua perhiasan Tia? Rian tampak panik. Dia melihat sekeliling, merasa dipermalukan. Lalu dia memutuskan untuk menyerang balik. Wajah polosnya hilang, berganti dengan wajah bengis. Halah, itu semua salah anak ibu. Anak ibu yang boros. Tia yang gak becus atur duit. Saya usaha, Bu. Saya bisnis. Tapi bisnis kan ada untung ruginya. Mobil itu saya jual buat nutup kerugian biar dapur tetap ngebul. Tapi anak ibu yang manja itu nggak mau ngerti. Bohong. Teriakku. Tia bilang semuanya. Kamu main slot. Kamu main saham gorengan. Kamu pikir saya bodoh? Kamu pikir saya tidak bisa melacak rekeningmu? Rian menyeringai licik. Kalaupun iya, kenapa? Saya suami sahnya. Harta istri itu harta suami. Saya berhak dong pakai harta itu. Lagian ibu salah sendiri. Ngasih harta kok ke anak cewek yang bego. Harusnya ibu bersyukur ada laki-laki yang mau mungut anak ibu. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Bajingan ini benar-benar tidak punya hati nurani. Dia bukan manusia. Dia iblis. Rian mengepalkan tangannya, terlihat ingin maju mengintimidasiku. Dasar janda tua. Mending ibu pulang, jangan bikin malu di sini. Atau saya. Dia mengangkat tangannya, hendak mendorongku atau mungkin memukulku. Tapi sebelum tangannya menyentuhku, sebuah tangan kekar berkulit gelap menangkap pergelangan tangannya.
Cengkeraman itu begitu kuat sampai terdengar bunyi krek pelan. Rian menjerit kesakitan. Aaf. Lepas. Siapa lu? Di sampingku, sudah berdiri Bang Jampang. Dia datang dengan 3 orang anak buahnya yang berbadan tegap, memakai seragam ormas loreng oranye. Wajah Bang Jampang sangar, kumisnya tebal melintang. Dia menatap Rian seperti menatap kecoa. Lu mau apain Ibu Sarah, Tong? Hah? Lu mau pukul dia? Lu nggak tahu dia siapa? Lu numpang hidup di Jakarta, tapi nggak tahu sopan santun sama orang tua? Suara Bang Jampang berat menggelegar. Rian gemetar. Nyalinya ciut seketika melihat siapa yang datang. Ampun Bang, ini urusan keluarga. Saya menantunya. Menantu durhaka lu. Bang Jampang menghempaskan tangan Rian sampai dia terhuyung menabrak meja kopi. Gelas-gelas pecah berantakan. Kopi panas tumpah membasahi celananya. Aku menatap Rian yang kini meringkuk ketakutan di lantai warung yang becek. Betapa hinanya dia sekarang. Dengar baik-baik, Rian, ucapku dingin, menatapnya dari atas ke bawah. Mulai detik ini, dia bukan istrimu lagi. Aku akan urus perceraian kalian secepatnya. Dan jangan harap kamu bisa lari. Aku akan pastikan kamu membusuk di penjara atas pasal penelantaran anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan penipuan. Rian mendongak, matanya memerah menahan marah dan malu. Ibu nggak bisa penjarain saya. Dia istri saya. Anak itu anak saya. Saya akan ambil anaknya kalau ibu macam-macam. Coba saja kalau berani, sahutku. Langkahi dulu mayatku. Dan satu lagi, kembalikan uang hasil penjualan mobil dan rumah itu. Atau kamu akan berurusan dengan cara jalanan. Aku berbalik badan, memberi isyarat pada Bang Jampang untuk membereskan sisanya. Saat aku melangkah pergi meninggalkan warung itu, aku masih mendengar teriakan Rian yang frustasi dan suara meja dibanting. Tapi aku tidak menoleh lagi. Hatiku sudah beku untuknya. Aku kembali masuk ke dalam mobil Alphard yang hangat. Dia menatapku dengan mata terbelalak, seolah tidak percaya ibunya baru saja melabrak suaminya di sarang penyamun. Ibu nggak apa-apa? Tanyanya cemas. Aku tersenyum tipis, mengusap kepalanya. Tidak apa-apa, Nak. Setan itu tidak akan mengganggumu lagi. Sekarang, kita pulang. Kita bangun hidupmu lagi dari awal. Mobil kami melaju meninggalkan stasiun Bogor, membelah hujan yang mulai reda. Aku merasa sedikit lega. Satu beban sudah terangkat. Tapi, aku tahu perjuangan belum selesai. Mengembalikan harta yang hilang mungkin bisa kucari lagi, tapi mengembalikan mental Tia yang hancur dan menyembuhkan trauma cucuku, itu adalah perjalanan panjang yang menyakitkan. Namun, saat mobil kami masuk ke jalan tol Jagorawi menuju Jakarta, ponselku berbunyi. Notifikasi pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Aku membukanya. Ada sebuah foto. Jantungku seperti berhenti berdetak saat melihatnya. Itu foto Tia sedang tidur di kontrakan kumuh, diambil secara diam-diam dari sudut atas. Dan di bawahnya ada tulisan. Ibu pikir ini sudah selesai? Saya masih punya kartu as, Tia. Kalau ibu lapor polisi, video rahasia Tia waktu malam pertama akan saya sebar ke seluruh internet. Biar satu Indonesia tahu aib anak ibu. Transfer 500 juta sekarang. Atau Tia jadi artis bokep dadakan. Tanganku gemetar hebat hingga ponsel itu jatuh ke pangkuanku. Rian. Dia benar-benar iblis. Dia merekamnya? Ya Allah. Aib anakku. Tia melihatku yang tiba-tiba pucat. Ibu? Kenapa Bu? Siapa yang SMS? Aku buru-buru menyembunyikan ponselku. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Aku tidak bisa memberitahu Tia sekarang. Dia bisa bunuh diri kalau tahu suaminya sejahat ini. Tidak ada apa-apa, Nak. Cuma urusan catering. Bohongku. Aku menatap jalanan tol yang lurus. Amarahku berubah menjadi ketakutan yang dingin. Ini bukan lagi soal uang atau harga diri. Ini soal masa depan dan kehormatan anakku. Rian memegang bom waktu yang bisa meledakkan sisa hidup Tia kapan saja. Aku harus bertindak cepat. Aku harus cerdas. Kekerasan fisik saja tidak mempan untuk orang selicik Rian. Aku butuh strategi.
Mobil Alphard hitamku perlahan memasuki gerbang rumah di Pondok Indah. Pagar otomatis terbuka, menyambut kami kembali ke dalam benteng kemewahan yang sunyi ini. Namun, kali ini rasanya berbeda. Aku tidak pulang sendirian. Aku membawa pulang 2 nyawa yang nyaris hilang ditelan kejamnya jalanan. Saat mesin mobil mati, keheningan menyergap. Tia masih memeluk Arka. Matanya menatap pilar-pilar rumah ini dengan tatapan asing. Mungkin dia merasa tidak pantas lagi berada di sini. Mungkin di matanya, rumah ini terlalu suci untuk dirinya yang merasa kotor. Ayo turun, nak. Kita sudah sampai rumah. Ajakku lembut, membuka pintu mobil. Tia ragu-ragu. Dia melihat kakinya yang kotor tanpa alas, lalu melihat lantai marmer teras yang mengkilap. Tia lewat pintu samping saja ya Bu. Tia kotor, nanti lantainya hitam, cicitnya. Menunduk dalam. Hatiku perih mendengarnya. Rian benar-benar telah menghancurkan mental anakku sampai ke titik nol. Dia membuat putriku merasa lebih rendah dari debu. Tidak. Tegasku, tapi dengan nada sayang. Kamu masuk lewat pintu utama. Kamu pemilik rumah ini. Kamu ratu di sini. Tidak ada yang boleh melarang kamu, bahkan kotoran di kakimu sekalipun. Aku menuntun Tia masuk. Asisten rumah tanggaku, Embok Nah, yang sudah bekerja puluhan tahun, terpekik kaget saat melihat kondisi Tia. Dia menutup mulutnya, air matanya langsung tumpah. Non Tia? Ya Allah Gusti. Non Tia kenapa jadi begini? Tangis Embok Nah pecah. Dia langsung lari memeluk kaki Tia, tidak peduli bau apek yang menguar. Embok. Tia pulang, bisik Tia, dan pertahanannya runtuh lagi. Dia menangis sesenggukan di pelukan pengasuh masa kecilnya itu. Suasana haru biru itu menyayat hati, tapi aku tidak punya waktu untuk berlama-lama menangis. Ada bom waktu di saku tasku. Ancaman Rian masih terngiang-ngiang di kepalaku. Video itu. Kalau sampai video itu tersebar, Tia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Hidupnya akan hancur selamanya. Aku harus bergerak cepat, tapi aku harus tenang. Embok, tolong siapkan air hangat. Siapkan baju-baju lama Tia yang masih ada di lemari. Siapkan susu hangat dan bubur buat Arka. Cepat ya, perintahku. Aku membawa Tia ke kamar mandi utamaku. Kamar mandi yang luas dengan batu pualam. Aku menyalakan keran air hangat, membiarkan uapnya memenuhi ruangan. Bersihkan dirimu, nak. Mandi yang bersih. Lunturkan semua daki dan jejak tangan laki-laki jahanam itu. Kamu harus suci lagi. Ibu mau urus Arka sebentar. Aku meninggalkan Tia di kamar mandi. Aku tahu dia butuh waktu sendiri untuk menangis di bawah guyuran shower. Aku mengambil Arka, cucuku yang malang. Tubuhnya ringan sekali, seperti kapas. Tulang rusuknya terlihat jelas saat aku membuka kain jari kotornya. Ya Allah, nak, maafkan nenek. Nenek telat jemput kamu. Bisikku sambil membersihkan tubuh kecil itu dengan waslap hangat. Arka tidak menangis. Dia hanya menatapku dengan matanya yang bulat dan besar. Mata yang mirip sekali dengan Tia. Setelah Arka bersih dan diberi pakaian bayi yang baru dibeli Embok Nah dari minimarket depan, dia terlihat sedikit lebih segar. Saat dia meminum susu formula dari botol, dia meminumnya dengan lahap sampai tertidur pulas. Wajah damainya membuat amarahku pada Rian semakin memuncak. Bagaimana bisa seorang ayah menelantarkan malaikat kecil ini? Setelah memastikan Tia dan Arka aman di kamar, aku masuk ke ruang kerjaku. Aku mengunci pintu rapat-rapat. Tanganku gemetar saat mengeluarkan ponsel. Aku membuka lagi pesan ancaman dari Rian. Transfer 500 juta sekarang. Atau Tia jadi artis bokep dadakan. Darahku mendidih. Bajingan ini tidak hanya serakah, dia juga sakit jiwa. Kalau aku transfer uangnya sekarang, dia pasti akan minta lagi besok, lusa, dan seterusnya. Aku akan jadi sapi perah seumur hidup. Dan yang paling menakutkan, video itu akan tetap ada di tangannya. Aku tidak bisa lapor polisi sembarangan. Kalau polisi bergerak dan Rian panik, dia bisa nekat menyebarkannya detik itu juga ke grup-grup Telegram atau situs dewasa. Sekali tersebar di internet, tidak akan ada yang bisa menghapusnya. Jejak digital itu abadi. Aku butuh strategi lain. Aku butuh orang yang bisa bermain kotor tapi rapi. Aku teringat satu nama. Pak Haris.
Dia adalah pengacara kondang yang sering menangani kasus-kasus perceraian pejabat dan artis. Tapi yang membuat dia mahal bukan kemampuan hukumnya saja, melainkan tim cyber security bawah tanah yang dia miliki. Konon, dia bisa menghapus berita buruk di internet dan melacak keberadaan orang hanya dari nomor ponsel. Aku menekan nomor Pak Haris. Nada sambung berbunyi 3 kali sebelum suara berat menyapa. Halo, Bu Sarah? Tumben menelepon malam-malam. Ada yang bisa dibantu? Pak Haris, saya butuh bantuan Bapak. Sangat urgent. Ini soal hidup mati anak saya. Ucapku to the point. Nadaku yang serius membuat Pak Haris langsung waspada. Katakan, Bu. Saya dengarkan. Aku menceritakan semuanya. Singkat, padat, jelas. Tentang Rian, tentang pemerasan, dan tentang video itu. Bajingan tengik, gumam Pak Haris di ujung telepon. Bu Sarah, jangan transfer sepeser pun. Kalau Ibu transfer, Ibu kalah. Dia akan terus memeras. Lalu saya harus apa, Pak? Kalau dia nekat sebar videonya bagaimana? Anak saya bisa bunuh diri. Kita jebak dia, kata Pak Haris tenang. Saya akan kerahkan tim IT saya untuk melacak lokasi real-time ponselnya dari pesan WhatsApp itu. Tim saya juga bisa mencoba meretas cloud storage ponselnya untuk menghapus file aslinya. Tapi itu butuh waktu. Kita harus ulur waktu. Caranya? Ibu balas pesannya. Katakan Ibu setuju bayar. Tapi Ibu minta ketemuan langsung untuk kasih uang tunai. Bilang Ibu nggak berani transfer jumlah besar karena takut dicurigai bank atau pajak. Ajak dia ketemuan di tempat umum tapi tertutup. Hotel atau restoran private room. Di sana, tim saya akan bersiap. Kita ambil ponselnya. Kita paksa dia hapus semua salinannya. Tapi Pak, kalau dia curiga? Dia tidak akan curiga, Bu. Orang judi slot itu otaknya sudah rusak. Yang ada di kepalanya cuma uang, dan uang buat depo lagi. Dia pasti girang kalau dengar kata tunai. Baik Pak, saya percayakan pada Bapak. Tolong, Pak. Selamatkan kehormatan keluarga saya. Tenang saja, Bu Sarah. Kita buat dia menyesal pernah lahir ke dunia. Aku menutup telepon dengan tangan dingin. Rencana sudah disusun. Ini perjudian besar. Taruhannya adalah masa depan Tia. Aku menarik napas panjang, memantapkan hati. Aku mengetik balasan untuk Rian. Jariku menari di atas layar ponsel dengan penuh kebencian. Rian, kamu menang. Saya tidak mau aib anak saya tersebar. Saya akan kasih 500 juta. Tapi saya tidak bisa transfer. Limit harian saya terbatas dan saya diawasi orang pajak. Saya kasih tunai. Besok siang jam 12. Kita ketemu di restoran 1000 Rasa, Menteng. Ruang VIP. Jangan bawa teman-teman premanmu. Atau saya batalkan. Datang sendiri, bawa ponselmu. Kita hapus video itu sama-sama setelah uang di tanganmu. Send. Detik demi detik berlalu seperti jam. Aku menatap layar ponsel tanpa berkedip. 1 menit. 2 menit. 3 menit. Ting. Balasan masuk. Oke. Janda kaya memang pinter. Jangan coba-coba bawa polisi. Kalau saya lihat ada polisi, 1 tombol tekan, video anak ibu viral. Ingat itu. Besok jam 12. Aku menghembuskan napas kasar. Umpan dimakan. Malam itu, aku masuk ke kamar Tia. Dia sudah tertidur pulas di kasur empuknya, memeluk Arka. Wajahnya sudah bersih, meski lebam-lebam itu masih terlihat jelas. Dalam tidurnya, dia masih sesenggukan, mungkin terbawa mimpi buruk. Aku duduk di tepi ranjang, mengusap rambutnya pelan. Maafkan Ibu, Nak. Ibu berjanji, besok adalah hari terakhir kamu dihantui rasa takut. Besok, monster itu akan kita binasakan. Keesokan harinya, aku bangun dengan semangat perang. Aku memakai pakaian terbaikku. Blazer hitam, kacamata hitam, dan tas Hermes yang di dalamnya bukan berisi uang, melainkan alat penyadap suara yang dikirimkan kurir Pak Haris pagi-pagi sekali. Aku juga membawa sebuah koper kecil berisi tumpukan kertas koran yang kualasi dengan uang asli di bagian atasnya saja. Tipuan klasik, tapi efektif untuk orang yang matanya sudah gelap karena judi. Jam 11 siang,
Aku sudah sampai di restoran di daerah Menteng. Pak Haris dan 2 orang berbadan tegap yang menyamar sebagai pelayan sudah standby. 1 orang lagi, anak muda berkacamata tebal, duduk di sudut ruangan dengan laptop menyala. Dia adalah hacker andalan Pak Haris. Bu, begitu dia masuk dan konek ke wifi restoran yang sudah kita setting, saya akan sedot semua data di HP-nya dan format ulang HP-nya dari jarak jauh. Tapi ibu harus bikin dia sibuk ngobrol minimal 10 menit, bisik anak muda itu. Saya mengerti, jawabku. Tepat jam 12, pintu ruang VIP terbuka. Rian masuk. Penampilannya sedikit lebih rapi dari kemarin. Dia memakai kemeja batik yang terlihat kekecilan dan celana jeans. Wajahnya berseri-seri. Matanya langsung tertuju pada koper di atas meja. Assalamualaikum, mertua sayang, sapanya dengan nada mengejek. Tepat waktu ya. Mana uangnya? Waalaikumsalam, jawabku dingin. Duduk dulu. Rian duduk dengan kaki diangkat, sangat tidak sopan. Dia mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja, seolah memamerkan senjata pemusnah massalnya. Nih, HP saya. Videonya aman di sini. Mana duitnya? Saya lagi butuh buat bayar hutang nih. Buruan. Sabar, kataku sambil membuka koper itu sedikit. Dia bisa melihat tumpukan uang merah di sana. Matanya langsung hijau. Jakunnya naik turun menelan ludah. Sebelum saya kasih uang ini, saya mau pastikan dulu. Apa jaminannya kamu tidak punya salinan lain? Tanyaku, mencoba mengulur waktu. Di sudut ruangan, anak muda berkacamata memberi kode jempol kecil. Proses peretasan dimulai. Alah, ribet amat. Saya janjilah. Lagian ngapain saya simpan video ginian kalau udah dapat duit? Udah siniin kopernya. Tangan Rian hendak menyambar koper. Aku menahan koper itu. Tunggu. Saya mau lihat videonya dulu. Pastikan itu benar-benar ada di HP kamu. Bukan cuma gertakan. Rian mendengus kesal. Dasar orang tua rewel. Nih lihat. Dia menyalakan layar ponselnya, membuka galeri. Tapi tiba-tiba, keningnya berkerut. Dia mengusap-usap layarnya. Loh? Kok lemot? Sialan, HP kentang. Umpatnya. Dia menekan-nekan tombol volume dan power. Kok ngehang sih? Jantungku berdegup kencang. Itu pasti ulah tim IT Pak Haris. Kenapa Rian? HP MU rusak? Tanyaku sinis. Bentar. Ini error. Tadi ada kok. Dia mulai panik. Jarinya gemetar menekan layar yang sekarang berubah menjadi hitam total. Tiba-tiba, muncul gambar tengkorak di layarnya dan tulisan sistem formatted. Apa-apaan ini? Teriak Rian. Dia membanting HP-nya ke meja. HP gue kenapa? Saat itulah, pintu ruang VIP terbuka lagi. Pak Haris masuk dengan santai, diikuti 2 pelayan berbadan kekar yang tadi menyamar. HP kamu baru saja direset pabrik, Mas Rian. Semua data hilang. Termasuk video menjijikan itu dan akun-akun judi kamu. Ucap Pak Haris tenang sambil tersenyum. Dan ngomong-ngomong, cloud storage kamu juga sudah kami hapus permanen. Rian terbelalak. Wajahnya pucat pasi, lebih pucat dari mayat. Dia menatapku, lalu menatap koper uang, lalu menatap Pak Haris. Dia sadar dia sudah masuk perangkap. Kalian curang. Anjing. Mana uang gue? Rian nekat, dia mencoba menyambar koper uang itu dan lari. Tapi gerakan 2 orang kekar di belakangnya jauh lebih cepat. Dalam sekejap, Rian sudah ditekuk. Wajahnya dipaksa mencium meja makan. Tangan kanannya dipelintir ke belakang. Arg. Lepasin. Tolong. Aku berdiri perlahan, mengambil gelas air putih di depanku, lalu menyiramkannya ke kepala Rian. Sadar, Rian. Sadar. Bentakku. Uang di koper ini isinya cuma kertas koran. Kamu pikir saya sudi kasih uang hasil keringat saya buat bajingan kayak kamu? Bu Sarah, kata Pak Haris, polisi dari Polres Jakarta Pusat sudah menunggu di depan. Bukti pemerasan lewat WhatsApp sudah kami screenshot sebelum HP-nya di WP. Pasal berlapis sudah siap. Penjara 10 tahun menanti menantu kesayangan ibu ini. Rian menangis. Dia meronta-ronta seperti cacing kepanasan. Bu,
Ampun Bu. Saya hilaf. Jangan penjarain saya Bu. Kasihan Tia nanti jadi janda. Kasihan anak saya nggak punya bapak. Aku mendekatkan wajahku ke telinganya. Lebih baik cucu saya yatim daripada punya bapak sampah seperti kamu. Nikmati masa mudamu di penjara. Nak, di sana banyak orang yang sayang sama laki-laki yang suka pukul istri. Bawa dia. Perintah Pak Haris. Rian diseret keluar ruangan sambil berteriak-teriak memohon ampun. Suaranya perlahan menghilang di lorong restoran. Aku kembali duduk di kursi, lemas. Kakiku gemetar. Rasanya seperti baru saja lari maraton. Tapi, ada rasa lega yang luar biasa di dadaku. Ancaman itu sudah hilang. Monster itu sudah dikurung. Aku mengambil tasku, bersiap pulang. Aku ingin segera memeluk Tia. Aku ingin bilang kalau dia sudah aman. Namun, saat aku baru saja keluar dari restoran menuju mobil, ponselku berbunyi lagi. Kali ini telepon dari rumah. Dari Embok Nah. Perasaanku tidak enak. Kenapa Embok Nah menelpon? Bukannya dia sedang menjaga Tia? Halo, Embok? Ada apa? Tanyaku cepat. Suara Embok Nah di seberang sana terdengar panik dan histeris, diiringi suara tangisan bayi yang kencang. Ibu. Gawat Bu. Non Tia. Non Tia ngamuk. Dia mecahin kaca kamar. Dia teriak-teriak histeris nyariin pisau. Dia mau bunuh diri Bu. Saya takut. Cepat pulang Bu. Ya Allah. Ponselku hampir jatuh lagi. Perjuangan melawan Rian memang sudah selesai. Tapi perjuangan melawan trauma Tia ternyata baru saja dimulai. Dan musuh kali ini jauh lebih sulit dikalahkan. Karena musuh itu ada di dalam kepala anakku sendiri. Pak Asep. Ngebut Pak. Pulang sekarang. Terobos lampu merah kalau perlu. Jalanan Jakarta siang itu terasa seperti benang kusut. Tapi lebih kusut lagi isi kepalaku. Mobil Alphard yang biasanya melaju tenang, kini membelah kemacetan Pondok Indah bagaikan kesetanan. Pak Asep membunyikan klakson panjang berkali-kali, memaksa mobil-mobil lain minggir. Dia tahu, ini bukan lagi soal mengejar waktu, ini soal mengejar nyawa. Di kursi belakang, aku meremas tanganku sendiri sampai kuku-kukuku memutih. Keringat dingin mengucur di pelipisku. Bayangan wajah Rian yang memohon ampun tadi sudah lenyap tak berbekas, digantikan oleh bayangan wajah Tia yang bersimbah darah. Ya Allah, selamatkan anakku. Jangan ambil dia sekarang. Aku baru saja mendapatkannya kembali. Bisikku berulang-ulang seperti mantra. Bu, sebentar lagi sampai. Sabar ya Bu. Pak Asep mencoba menenangkan, meski suaranya sendiri terdengar panik. Begitu mobil berhenti di depan gerbang rumah, aku tidak menunggu Pak Asep membukakan pintu. Aku melompat turun. Pintu gerbang rumahku yang megah terbuka setengah. Dari kejauhan, aku sudah mendengar suara itu. Suara teriakan yang menyayat hati. Bukan teriakan marah, tapi teriakan ketakutan murni. Seperti suara binatang yang terperangkap dalam kobaran api. Pergi. Jangan mendekat. Pergi kalian semua. Suara Tia. Aku berlari sekencang-kencangnya. Sepatu hak tinggiku patah di teras, membuatku hampir tersungkur. Aku menendang sepatu mahal itu ke sembarang arah dan berlari tanpa alas kaki masuk ke dalam rumah. Lantai marmer ruang tamu yang dingin menyambut telapak kakiku. Suasana di dalam rumah kacau balau. Vas bunga porselen dari Tiongkok pecah berkeping-keping di lantai. Lukisan-lukisan miring. Dan suara itu berasal dari lantai atas. Dari kamar Tia. Bu Sarah. Tolong Bu. Itu suara Embok Nah. Aku menaiki tangga dengan napas memburu. Jantungku rasanya mau meledak. Saat aku sampai di depan kamar Tia, pemandangan yang tersaji di depan mataku membuat darahku berhenti mengalir. Pintu kamar terbuka lebar. Di dalam sana, Tia berdiri di sudut ruangan, di atas kasur. Rambutnya acak-acakan seperti orang gila. Matanya melotot liar, menatap ke arah pintu seolah-olah ada monster besar yang sedang berdiri di sana. Tapi yang membuatku menjerit tertahan adalah apa yang dia pegang. Di tangan kanannya, Tia menggenggam pecahan kaca cermin rias yang tajam. Dia mengarahkan ujung kaca runcing itu ke lehernya sendiri.
Darah segar menetes dari telapak tangannya yang terluka karena menggenggam kaca itu terlalu erat. Darah itu menetes ke spray putih, menciptakan pola merah yang mengerikan. Di sudut lain ruangan, Embok Nah duduk meringkuk di lantai sambil memeluk Arka erat-erat. Dia menangis gemetar, wajahnya pucat pasi. Arka menangis kencang, suaranya melengking memenuhi ruangan. "Tia!" teriakku. Tia menoleh cepat. Matanya menatapku, tapi dia tidak melihatku. Tatapannya kosong, tembus pandang. "Jangan mendekat!" teriaknya histeris, mengayunkan pecahan kaca itu ke udara. "Kamu Rian kan? Kamu mau jual anakku kan? Pergi! Atau aku bunuh diri. Aku nggak mau hidup lagi. Aku kotor." Ya Allah! Dia berhalusinasi. Dia mengira aku adalah suaminya. Trauma itu sudah merusak kewarasannya. "Nak, ini ibu. Nak, ini ibu Sarah. Rian nggak ada. Rian sudah ditangkap polisi." Ucapku pelan, mengangkat kedua tanganku tanda menyerah, mencoba melangkah masuk perlahan. "Bohong." Tia mundur sampai punggungnya menabrak tembok. "Kamu bohong. Tadi aku dengar suara Rian. Dia ketawa. Dia bilang aku pelacur. Dia bilang aku nggak pantas jadi ibu. Suara itu ada di kepala aku." Berisik. Berisik banget. Tia memukul-mukul kepalanya sendiri dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya masih memegang kaca di leher. "Diam. Diam kalian semua. Pergi dari kepalaku." Jeritnya lagi. Aku menangis. Hatiku hancur melihat putri cantikku berubah menjadi seperti ini. Di mana Tia yang lembut? Di mana Tia yang selalu tersenyum manis? Bajingan Rian itu benar-benar telah membunuh jiwa anakku, menyisakan raga yang kosong dan ketakutan. "Tia, sayang. Ibu mohon, letakkan kacanya," bujukku. Air mataku mengalir deras. "Lihat itu Arka. Nak." Kasihan Arka nangis. Arka butuh mamanya. Arka butuh Tia. Mendengar nama Arka, tatapan liar Tia sedikit meredup. Dia melirik ke arah Embok Nah yang sedang mendekap bayinya. "Arka?" bisiknya. "Arka, mana Arka?" "Arka sudah dijual Rian." "Arka nggak ada." "Enggak, Nak. Arka ada di sini." "Itu sama Embok Nah. Arka aman. Nggak ada yang jual Arka." Aku memanfaatkan momen kebingungan Tia untuk maju selangkah lagi. Jarakku tinggal 2 meter dari kasur. Tia menggelengkan kepalanya kuat-kuat. "Enggak. Arka mati. Aku ibu yang gagal. Aku kasih makan Arka roti basi. Aku biarin Arka digigit nyamuk. Aku nggak pantas hidup. Lebih baik aku mati biar Arka bahagia." Tia mengangkat pecahan kaca itu tinggi-tinggi, siap menujamkannya ke nadi lehernya. "Tidak." Aku melompat. Naluri seorang ibu membuatku bergerak lebih cepat dari pikiran. Aku menerjang ke atas kasur, menangkap pergelangan tangan Tia tepat sebelum kaca itu menyentuh kulit lehernya. Kami bergumul di atas kasur. Tenaga Tia ternyata luar biasa kuat. Tenaga orang yang sedang kalap. "Lepasin. Biar aku mati. Lepasin." Dia meronta, mencakar, dan menendang. Aku tidak peduli. Aku mendekapnya erat-erat. Aku menahan tangannya sekuat tenaga. Pecahan kaca itu menggores lengan bawahku. Perih yang luar biasa langsung menjalar. Darahku ikut mengucur, bercampur dengan darah Tia. "Sadar, Nak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini ibu. Ibu nggak akan biarkan kamu mati. Ibu sayang kamu." Teriakku tepat di telinganya. Aku memeluknya begitu erat sampai kami berdua jatuh terguling di kasur. Darah dari lenganku menetes ke wajah Tia. Melihat darah itu, Tia tiba-tiba berhenti meronta. Matanya terpaku pada luka menganga di lenganku. Napasnya tersengal-sengal. "Ibu, darah. Ibu sakit?" tanyanya dengan suara kecil, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. "Sakit, Nak, tapi lebih sakit hati ibu lihat kamu begini," bisikku, masih memeluknya, tidak mau melepaskan genggamanku pada pergelangan tangannya. Tia tertegun. Perlahan, genggaman tangannya melemas. Pecahan kaca itu jatuh ke kasur. "Ibu, maafin Tia." Tia takut. Tia dengar bisikan setan.
Tia nggak kuat, Bu. Tangisnya pecah lagi. Kali ini bukan tangisan histeris, tapi tangisan pilu yang dalam. Dia membenamkan wajahnya di dadaku, menangis seperti bayi. Tubuhnya lemas, seluruh tenaganya habis. Aku membuang pecahan kaca itu jauh-jauh ke lantai. Aku memeluk kepala anakku yang berantakan, mencium bau keringat dan darah yang menyengat. SSSD. Sudah. Ibu di sini. Ibu akan jaga kamu. Nggak ada yang bisa sakiti kamu lagi. Kita ke dokter ya? Kita obati luka ini. Kita obati hati kamu. Aku menoleh ke arah pintu. Pak Asep dan Satpam Kompleks sudah berdiri di sana dengan wajah tegang. Pak Asep, siapkan mobil lagi. Kita ke rumah sakit sekarang. Ke UGD. Dan telepon Dokter Adrian, psikiater langganan teman saya. Bilang ini darurat, perintahku. Sore itu, rumah sakit swasta di Jakarta Selatan menjadi saksi bisu kehancuran keluargaku. Tia langsung dibawa ke ruang penanganan khusus. Dokter memberinya suntikan penenang karena dia terus berteriak histeris setiap melihat perawat laki-laki. Dia trauma berat terhadap sosok pria. Aku duduk di ruang tunggu dengan lengan yang diperban. Luka goresan kaca tadi butuh 5 jahitan. Tapi rasa sakit di lengan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit melihat anakku diikat tangannya di ranjang rumah sakit agar tidak melukai dirinya sendiri. Arka sedang diperiksa oleh dokter anak di ruangan sebelah. Embok Nah menemaninya. 2 jam kemudian, seorang dokter keluar dari ruangan Tia. Dokter Adrian. Wajahnya tampak serius dan prihatin. Dia melepas kacamatanya dan duduk di sebelahku. Bu Sarah, saya sudah melakukan pemeriksaan awal, ucapnya hati-hati. Bagaimana anak saya? Dok, dia gila? Tanyanya to the point. Aku tidak butuh bahasa medis yang berbelit-belit. Dokter Adrian menghela napas. Bukan gila, Bu. Istilah medisnya adalah Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD tingkat berat, disertai dengan psychotic break. Tekanan batin yang dia alami selama berbulan-bulan, rasa takut, lapar, dan kekerasan fisik, membuat otaknya menciptakan mekanisme pertahanan diri yang salah. Halusinasi yang dia alami, suara-suara rian yang dia dengar, itu adalah manifestasi dari traumanya. Bisa sembuh, Dok? Tanyaku dengan suara bergetar. Bisa, tapi butuh waktu lama. Sangat lama. Dan dia tidak bisa pulang ke rumah dulu. Dia harus dirawat di fasilitas kesehatan jiwa untuk pemulihan intensif. Dia butuh isolasi dari dunia luar yang memicu traumanya. Aku menunduk. Fasilitas kesehatan jiwa. Bahasa halusnya rumah sakit jiwa. Putriku, pewaris tunggal kerajaan bisnisku, harus masuk RSJ. Rian benar-benar telah merenggut segalanya. Tapi Bu Sarah, lanjut Dokter Adrian, nadanya berubah lebih berat. Ada satu hal lagi yang lebih mengkhawatirkan. Aku mengangkat wajah. Apalagi, Dok? Kami menemukan bekas benturan keras di kepala bagian belakang Tia. Sepertinya dia pernah dibenturkan ke tembok atau benda tumpul berulang kali. Ini menyebabkan sedikit pembengkakan di otaknya yang mungkin memperparah halusinasinya. Dan, Dokter Adrian berhenti sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Dan apa, Dok? Jangan bikin saya mati penasaran. Kami melakukan tes darah lengkap dan pemeriksaan fisik menyeluruh. Kami menemukan indikasi infeksi menular seksual pada Tia. Sifilis. Dan kondisinya sudah cukup parah karena tidak diobati selama berbulan-bulan. Duniaku gelap seketika. Langit-langit rumah sakit terasa runtuh menimpa kepalaku. Penyakit kotor? Anakku kena penyakit kotor dari bajingan itu? Ya Allah. Rian. Kamu bukan hanya mengambil hartanya, kamu meracuni darahnya. Dan Bu, sebelum Ibu pingsan, saya harus sampaikan kabar dari dokter anak yang memeriksa cucu Ibu, Arka. Aku menatap dokter itu dengan tatapan kosong. Apalagi? Kabar buruk apalagi yang mau kau sampaikan? Apa Arka juga tertular? Bukan, Bu. Arka negatif. Tapi, dokter anak curiga kenapa Arka sangat tenang dan jarang menangis meski kondisinya gizi buruk. Ternyata, setelah tes urin, Dokter Adrian memegang tanganku erat. Di dalam tubuh bayi sekecil itu, ditemukan kandungan alkohol dan obat tidur dosis tinggi. Sepertinya selama ini,
Supaya Arka tidak rewel dan tidak mengganggu Rian main judi, bayi itu sering dicekoki minuman keras atau obat tidur campur susu. Hening. Telingaku berdenging panjang. Napasku sesak. Alkohol? Bayi 6 bulan dicekoki alkohol? Aku tidak bisa berteriak. Aku tidak bisa menangis. Rasa sakit ini sudah melampaui batas kemampuan manusia untuk merasakannya. Aku hanya bisa tertawa. Tertawa getir. Tertawa hambar. Ha, ha, ha. Bu Sarah? Dokter Adrian tampak cemas melihat reaksiku. Aku berdiri perlahan. Mataku menatap lurus ke depan, menembus tembok rumah sakit. Dokter, rawat anak dan cucu saya. Berikan yang terbaik. Uang bukan masalah. Ibu mau kemana? Aku berjalan menuju pintu keluar. Langkahku ringan seperti melayang. Saya mau ke kantor polisi, Dok. Saya mau pastikan Rian tidak mati dihukum mati. Hukuman mati terlalu enak buat dia. Saya mau pastikan dia hidup. Hidup dan merasakan setiap detik penderitaan yang dia berikan pada cucu saya. Saya akan bayar pengacara paling mahal. Saya akan bayar narapidana paling sadis di dalam sana. Untuk membuat hidup Rian di penjara seperti neraka jahanam sebelum dia benar-benar masuk neraka yang asli. Aku keluar dari rumah sakit. Langit Jakarta sudah gelap. Hujan turun lagi, lebih deras dari sebelumnya. Tapi bagiku, ini bukan air hujan. Ini adalah air mata malaikat yang menangisi nasib cucuku. Namun, saat aku masuk ke dalam mobil, ponselku berbunyi lagi. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya dengan malas. Halo? Suara di seberang sana membuat darahku membeku kembali. Suara seorang wanita. Lembut, tapi berbisa. Halo, Tante Sarah. Saya dengar Rian ditangkap ya? Sayang sekali. Padahal dia janji mau bayar utangnya ke saya hari ini. Siapa kamu? Tanyaku tajam. Saya? Anggap saja saya. Investor, bisnis Rian yang lain. Rian pinjam uang 2 miliar sama bos saya dengan jaminan sertifikat rumah ibu yang di Pondok Indah. Dan karena Rian gagal bayar dan sekarang di penjara, bos saya mau sita rumah ibu besok pagi. Siap-siap angkat kaki ya, Tante. Klik. Sambungan terputus. Aku menatap ponselku dengan nanar. Rumah Pondok Indah? Dijaminkan? Bagaimana bisa? Sertifikatnya ada di brankas kamarku. Kecuali. Ingatanku melayang ke kejadian sebulan lalu, saat Tia dan Rian berkunjung sebentar ke rumah saat aku sedang di luar kota. Mereka bilang cuma mau ambil baju tertinggal. Ternyata, Tia, kamu mencuri sertifikat ibu demi dia? Aku terduduk lemas di jok mobil. Anakku di rumah sakit jiwa, cucuku keracunan alkohol, menantuku di penjara, dan sekarang rumah tempatku bernaung akan disita mafia? Ya Allah, ujian macam apa ini? Apakah tidak ada sisa sedikitpun tempat bagiku untuk bernapas? Ponsel di tanganku terasa panas, seolah baru saja dialiri listrik tegangan tinggi. Ancaman wanita misterius itu masih terngiang-ngiang di telingaku. Rumah disita. Hutang 2 miliar. Sertifikat digadaikan. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang di tengah bau obat-obatan mobil dan sisa aroma hujan. Di luar sana, lampu-lampu jalanan Jakarta mulai menyala, tapi hatiku gelap gulita. Pak Asep, kita pulang. Pelan-pelan saja, ucapku lirih. Tenagaku sudah habis. Sepanjang perjalanan pulang ke Pondok Indah, otakku berputar kencang. Bagaimana mungkin Tia bisa mengambil sertifikat itu? Bukankah kuncinya selalu? Astagfirullah. Aku ingat sekarang. Sebulan yang lalu, saat aku pergi ke Surabaya untuk urusan catering, Tia datang ke rumah. Dia bilang mau mengambil baju-baju lamanya. Dan kunci brankas itu, aku menyimpannya di laci meja rias, tempat yang Tia tahu persis sejak dia kecil. Anakku. Dia tidak mencuri untuk dirinya sendiri. Dia mencuri karena ketakutan. Dia mencuri karena di bawah ancaman bajingan itu. Rian pasti sudah mencuci otak Tia, atau mengancam akan membunuhku atau Arka jika Tia tidak menyerahkan sertifikat itu. Sesampainya di rumah, aku tidak berlari. Aku berjalan gontai menaiki tangga menuju kamarku. Aku membuka lemari baju, menggeser tumpukan kain batik, dan membuka brankas besi di belakangnya. Kosong.
Map merah berisi sertifikat tanah dan bangunan rumah megah ini sudah lenyap. Hanya ada secari kertas lusuh yang ditinggalkan. Tulisan tangan Tia yang berantakan, mungkin ditulis dengan tangan gemetar. "Ibu, maafin Tia. Mas Rian butuh modal. Dia janji balikin bulan depan. Kalau Tia nggak kasih, Mas Rian mau ceraikan Tia. Tia takut jadi janda, Bu. Maafin Tia." Aku meremas kertas itu. Air mataku menetes lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih kehilangan harta. Aku menangis membayangkan betapa bodoh dan rapuhnya mental anakku saat itu. Dia lebih takut menjadi janda daripada kehilangan tempat berteduh ibunya. Rian benar-benar telah menghancurkan logika berpikirnya. Malam itu, aku tidak tidur. Aku sholat di atas sajadah panjang. Aku mengadu pada Allah. Ya Allah, Engkau yang memberiku rezeki dari jualan nasi uduk sampai punya istana ini. Jika memang harta ini harus hilang untuk menebus dosa-dosaku karena salah mendidik anak, maka ambillah. Ambillah semuanya. Tapi tolong, sembuhkan anakku. Selamatkan cucuku. Keesokan paginya, tepat jam 9, bel rumahku berbunyi. Bukan tamu ramah, melainkan segerombolan orang berbadan besar dengan pakaian serba hitam. Mereka dipimpin oleh seorang wanita muda dengan riasan tebal dan tatapan angkuh. Wanita yang menelponku semalam. "Selamat pagi, Tante Sarah. Sesuai janji, kami datang untuk eksekusi," katanya tanpa basa-basi, sambil mengibaskan surat perjanjian hutang piutang yang ada tanda tangan Tia dan cap jempol darah. Pak Asep dan Satpam Kompleks mencoba menghalangi, tapi aku mengangkat tangan. Biarkan mereka masuk. Aku duduk di sofa ruang tamu dengan tenang. Aku sudah menghubungi Pak Haris pagi buta tadi. Secara hukum, posisi kami lemah. Sertifikat itu asli, tanda tangan Tia asli, dan Tia memiliki surat kuasa yang dipalsukan Rian tapi terlihat sah. Jika aku melawan di pengadilan, butuh waktu bertahun-tahun dan biaya besar. Sementara itu, teror preman tidak akan berhenti. Tia di rumah sakit jiwa butuh ketenangan, bukan teror. Arka butuh susu, bukan ketakutan. Berapa hutangnya? Tanyaku datar. 2 miliar pokok, tambah bunga berjalan jadi 2,5 miliar. Jawab wanita itu sinis. Rumah ini taksirannya 5 miliar. Kalau Tante mau jual sekarang, kami ambil. Sisanya kami transfer ke rekening Tante. Tapi kalau Tante mau ribut, kami siap duduki rumah ini sekarang juga. Aku menatap sekeliling ruang tamu yang megah ini. Lampu gantung kristal, lantai marmer Italia, lukisan mahal. Dulu, aku pikir ini adalah simbol kesuksesanku. Simbol kemenanganku melawan kemiskinan. Tapi nyatanya, rumah ini justru menjadi sumber malapetaka. Karena kemewahan inilah Rian datang mendekat. Karena harta inilah anakku hancur. Ambil, kataku tegas. Wanita itu terbelalak, tidak menyangka akan semudah ini. Apa? Tante serius? Jual rumah ini. Lunasi hutang bajingan itu. Sisanya, transfer ke rekening saya hari ini juga. Saya kasih waktu kalian 1 minggu untuk urus surat-surat. Setelah uang sisa masuk, saya angkat kaki. Tapi Bu Sarah, Pak Asep berteriak dari pintu. "Ini rumah ibu. Hasil keringat ibu puluhan tahun." "Diam Pak Asep," bentakku. Apalah arti rumah ini kalau di dalamnya cuma ada kenangan pahit? Apalah arti marmer dingin ini kalau anakku sedang meregang nyawa di rumah sakit? Harta bisa dicari, Pak. Tapi ketenangan hidup tidak bisa dibeli. Saya mau buang sial. Saya tidak mau lagi tinggal di bekas sarang penyamun ini. Wanita rentenir itu tersenyum lebar. Senyum kemenangan. Deal. Tante memang pebisnis sejati. Tahu kapan harus cut loss. 1 minggu kemudian, sebuah truk engkel sederhana terparkir di depan rumah pilar tinggi itu. Tidak banyak barang yang kubawa. Hanya baju-baju, foto-foto lama, dan peralatan masak cateringku yang paling berharga. Sisanya, perabot mewah, sofa kulit, lampu kristal, kutinggalkan begitu saja. Biar menjadi saksi bisu keserakahan manusia di rumah itu. Aku pindah ke sebuah rumah kontrakan yang asri di daerah Jagakarsa. Rumahnya tidak besar, hanya 1 lantai dengan 3 kamar tidur. Tapi halamannya luas, banyak pohon mangga, dan udaranya sejuk.
jauh dari hingar-bingar Pondok Indah. Uang sisa penjualan rumah, setelah dipotong hutang Rian, masih cukup untuk modal usaha lagi dan biaya pengobatan Tia. Aku memulai lagi dari nol. Bukan dari nol. Tapi dari pengalaman. Dapur catering Bu Sarah buka kembali. Tapi kali ini, aku tidak mengejar target ratusan juta. Aku memasak dengan hati yang lebih tenang. 3 bulan berlalu. Setiap pagi, setelah selesai masak catering, aku pergi ke fasilitas rehabilitasi mental di daerah Sentul. Di sana, di sebuah taman yang hijau, aku melihatnya. Tia duduk di bangku taman, memangku boneka bayi. Dia belum boleh bertemu Arka secara langsung karena kondisinya belum stabil total. Tapi dia sudah jauh lebih baik. Wajahnya sudah berisi. Matanya tidak lagi liar. Luka fisiknya sudah sembuh. Dan penyakitnya sedang dalam pengobatan intensif yang menunjukkan hasil bagus. Assalamualaikum. Sayang. Sapaku lembut. Tia menoleh. Senyumnya merekah. Senyum asli, bukan senyum takut. Ibu. Dia berlari kecil memelukku. Pelukan yang hangat. Tidak ada lagi bau sampah, tidak ada lagi bau anyir darah. Hanya wangi sabun bayi dan wangi matahari. Ibu bawa apa? Tanyanya antusias melihat rantang di tanganku. Sayur lodeh sama ikan asin kesukaan kamu. Kami makan berdua di taman itu. Di bawah pohon rindang, beralaskan tikar. Jauh lebih nikmat daripada makan di meja makan jati seharga ratusan juta. Bu. Tia tiba-tiba berhenti makan. Dia menatapku sendu. Maafin Tia ya Bu. Gara-gara Tia, rumah ibu hilang. Gara-gara Tia, ibu jadi tinggal di kontrakan. Tia anak durhaka. Aku meletakkan sendokku. Aku memegang kedua pipinya. Dengar ibu, nak. Rumah itu cuma tumpukan batu bata. Mobil itu cuma tumpukan besi. Bisa dibeli lagi kalau Allah kasih rezeki. Tapi kamu cuma satu. Kalau ibu kehilangan kamu, ibu mau beli di toko mana? Nggak ada yang jual Tia. Tia menangis haru. Dia memelukku erat. Tia janji Bu, Tia mau sembuh. Tia mau kerja bantu ibu masak catering lagi. Tia mau jadi ibu yang baik buat Arka. Tia nggak butuh laki-laki lagi. Tia cuma butuh ibu dan Arka. Itu baru anak ibu, bisikku sambil mencium keningnya. Sementara itu, kabar tentang Rian sampai ke telingaku lewat Pak Haris. Di penjara Cipinang, Rian menjadi bulan-bulanan narapidana lain. Di dunia penjara, kasta terendah adalah pelaku kejahatan terhadap anak dan perempuan. Apalagi setelah cerita tentang dia mencekoki bayinya dengan alkohol menyebar. Rian babak belur setiap hari. Makanannya sering diludahi. Tidurnya di dekat WC yang bau. Dia kurus kering. Lebih kurus daripada saat dia menelantarkan Tia. Dia sering berteriak-teriak minta ampun, memanggil-manggil namaku dan Tia, tapi tidak ada yang peduli. Itu adalah neraka dunia yang pantas dia dapatkan sebelum pengadilan akhirat menantinya. Sore itu, aku pulang ke rumah kontrakan baruku. Di teras, Embok Nah sedang menyuapi Arka yang kini sudah gembul dan sehat. Pipinya merah merona, tawanya renyah saat melihatku datang. Nenek pulang. Aku menggendong Arka tinggi-tinggi. Dia tertawa lepas. Di langit sore Jakarta yang jingga, aku melihat harapan baru. Aku memang kehilangan istana. Aku kehilangan mobil mewah. Aku kehilangan status sosial sebagai sosialita Pondok Indah. Tapi saat ini, menggendong cucuku yang sehat, dan mengetahui putriku sedang dalam jalan kesembuhan, aku merasa menjadi wanita paling kaya di dunia. Karena pada akhirnya, kekayaan seorang ibu bukanlah apa yang dia miliki di garasi atau di brankas, melainkan senyuman anak cucunya yang menyambutnya pulang ke rumah. Dan bagi kalian para wanita, para istri, para ibu yang mendengarkan kisah ini, ingatlah satu hal. Jangan pernah silau dengan janji manis laki-laki yang memisahkanmu dari orang tuamu. Jangan pernah takut kehilangan suami demi mempertahankan harga dirimu. Dan untuk para orang tua, pekalah. Dengarkan firasatmu. Jangan biarkan anakmu menderita dalam diam di balik tembok rumah tangganya yang terlihat sempurna. Namaku Sarah. Aku pernah jatuh. Aku pernah hancur. Tapi demi anakku, aku bangkit lagi. Dan jika aku bisa, kalian juga pasti bisa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.